Jadi berbagi praktik baik. Nah, jadi tujuannya tadi mungkin kita bisa sama-sama memahami budaya positif itu seperti apa. Iya, jadi di sini nanti saya akan memaparkan materi berkaitan dengan budaya positif. Budaya saya Lodivikus Zakar, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai, SNPN Negeri 5 Langkerbong. Nah, budaya positif tentunya dalam lembaga pendidikan, bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang aman dan menyenangkan. Apakah sekolah kita melaksanakan budaya positif ini secara efektif atau tidak? Kalau memang belum dilaksanakan secara efektif, mari kita bersama-sama untuk menggerakkan hati kita, bersama-sama meningkatkan pembelajaran, baik pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan. Ya, kemudian tentunya konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada 6 poin. Kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, tentunya ke-6 poin tersebut itu menggali bagaimana pribadi kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan. Yang pertama itu kita masuk di perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, perubahan paradigma belajar dari metode konvensional menuju pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis teknologi, memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian dalam memperoleh pengetahuan. Jadi tentunya perubahan paradigma belajar ini, dia lebih memfokuskan kepada peserta didik. Jadi di mana pembelajaran itu nilai-nilai dalam diri kita sebagai pendidik itu sudah tertanam. Bagaimana kita menumbuh kembangkan potensi anak didik kita, memunculkan ide-ide kreativitas mereka, memberikan mereka ruang gerak yang seluas-luasnya, agar mereka bisa segala bakat, minat mereka bisa digali lagi. Jadi memberikan ruang kepada peserta didik, itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin positif, jadi kalau kita langsung menjudge anak, hukuman misalnya mereka berbuat salah, kita langsung memberi hukuman, itu sebenarnya itu tidak dilakukan. Jadi kita harus melalui pendekatan-pendekatan. Jadi kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya tidak Bapak Ibu? Ya toh? Ya. Kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya karena apa? Karena kita dituntut bahwa anak didik kita itu harus seperti ini. Jadi kita memaksa anak didik kita. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti semua aturan-aturan itu, pasti disiplin positif itu akan berjalan dengan aman. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Iya, disiplin dalam diri kita. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Jika tidak memiliki motivasi intrinsik, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dengan bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan dan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Tentunya nilai-nilai kebajikan itu punya rasa tanggung jawab, kerja keras, dan itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, di negara kita, anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu sudah tertanam dalam profil pelajar Pancasila dari keenam dimensi: berkebinekaan global, mandiri, kreativitas, dan pokoknya di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah tertanam nilai-nilai kebajikan itu. Jadi ada rasa tanggung jawab, ada rasa keinginan yang kuat untuk apa yang ada di dalam diri kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemudian yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar ini tadi sudah disiplin, masuk di kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Itulah kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Tentunya kita sebagai manusia dalam segi dalam segi fisiologisnya, kebutuhan untuk memperoleh makan, kesehatan, ya tidak. Kemudian dalam segi biologisnya, yaitu dengan kita memperoleh untuk salah satu kebutuhan hidup. Kemudian psikologi. Nah, kira-kira psikologinya apa? Psikologinya itu bertahan hidup untuk perasaan kita, perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan aman. Jadi seperti itu. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan di sini
untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan, untuk merasa bagian dari satu kelompok yang terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Tentunya kasih sayang ini tidak hanya entah itu berupa hewan peliharaan kita, entah itu teman dan keluarga, baik itu teman kerja atau teman di luar. Jadi seperti itu, kebutuhan dan rasa ingin diterima. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Iya, untuk anak didik kita. Jadi, tentunya mereka sangat senang dengan belajar. Mungkin mereka suka dengan gurunya. Mereka tidak senang dengan itu, dia tidak suka dengan gurunya. Mungkin itu faktornya, mungkin gurunya terlalu kasar, terlalu kejam dan lain sebagainya. Jadi mari kita dengan kebutuhan dasar manusia kita mengayomi semua. Jadi ini tidak hanya anak didik kita, tetapi kita orang dewasa juga perlu. Kemudian yang berikut, kesenangan. Nah, kesenangan ini apa contohnya? Kebutuhan dasar kesenangan. Iya, baik, kesenangan. Anak-anak kita atau kita berhak untuk bermain, tertawa. Jadi kita memperoleh hak seperti itu. Tanpa ada kenikmatannya, maka hidup kita itu akan susah, ya tidak? Iya, jadi perlu kita sendiri yang mengatur. Kita sendiri yang mengatur. Oh ya, saya harus senang, saya harus tertawa. Ya, jadi itu tadi mengontrol diri. Jadi oh ya, saya harus hidup senang tanpa harus melibatkan orang luar, atau motivasi intrinsik itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi seperti itu, kesenangan. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini seperti apa? Nah, penguasaan itu penguasaan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi bukan penguasaan itu saya kuasai semua, tidak, bukan seperti itu. Maksudnya penguasaan itu dia menguasai di bidangnya atau kompeten dalam bidangnya. Misalnya apa yang dia tekunkan, pasti dia akan suka, pasti dia akan menguasai. Misalnya anak-anak itu mungkin dia suka mengoleksi barang. Ya, jadi di situ dia bisa, oh iya, saya lebih suka, berarti dia lebih fokus ke situ atau di bidang-bidang kompetennya. Jadi penguasaan ini tadi dalam kurung di situ penguasaan atas kebutuhan kita, kompeten yang ingin dihargai, yang ingin dihormati. Dia berusaha sekarang untuk mendapatkan suatu penghargaan. Penghargaan itu yang membuat dia rasa senang dan bahagia. Apa yang dia kerjakan tentunya mendapatkan dan dihormati. Jadi penguasaan atas apa yang dia raih, bukan penguasaan merebut hak orang, tidak, bukan seperti itu. Kemudian yang berikut, kebebasan. Nah, kebebasan ini juga ini ada sinkron dengan kesenangan. Anak-anak itu memberi kebebasan, tapi kebebasan dalam hal apa? Kebebasan itu tentunya bukan dalam hal yang negatif, tetapi kebebasan dalam hal yang positif. Contohnya apa? Dia melakukan sesuatu yang memiliki nilai. Dia anak didik kita setelah tamat dari sini, oke, saya mau seperti ini.
Oke, kita sebagai orang tua tentunya harus mendorong, memberikan mereka. Jadi oke, ini misalnya anak ini nanti ya saya mau ke Alosius atau ke SMA yang unggul. Iya, itu tidak jadi masalah. Itu kebebasan dia. Jadi apa yang dia inginkan tentunya nanti sebagai bekal untuk masa depannya. Jadi yang terpenting kebebasan itu jangan dari nilai negatifnya. Ya, jadi itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentunya ini juga ada sinkronnya dengan dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas bukan berarti apa namanya itu, kita jangan mengartikan dunia berkualitas itu berarti apa yang kita apa namanya itu, apa yang kita iya, jadi tidak, jadi dunia berkualitas itu tentunya sinkronkan dengan kebutuhan dasar manusia. Misalnya apa? Ketika kita kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira dunia berkualitas itu seperti apa? Salah satunya contohnya tadi, nah bertahan hidup untuk memperoleh makan. Berarti dalam diri saya, berarti saya harus mendapatkan rumah. Ya tidak, itu dunia berkualitas. Jadi dia semacam album, menurut kelas 1 dia semacam album foto yang dipilahkan mana yang menurut kita itu adalah momen yang sangat berharga, yang sangat penting bagi kita. Atau misalnya di kesenangan, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Glaser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Gambaran dunia berkualitas adalah spesifik untuk setiap orang. Jika Anda hidup di dunia berkualitas, Anda tidak akan sempurna buat Anda, tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Iya. Jadi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Dunia berkualitas. Kenapa kita tidak bisa tinggal di sana? Iya. Jadi kebutuhan dasar kita bertahan hidup, kesenangan. Pada suatu ketika dulu kita sering pergi ke rumah nenek, ya tidak? Pasti itu kan dalam memori kita, ya tidak? Dalam memori kita, oh iya. Tapi sayangnya apa? Sekarang sudah tidak bisa lagi kembali ke sana. Karena apa? Salah satu faktornya itu kita sudah bekerja, kita mempunyai keluarga sendiri, atau misalnya kita pergi rekreasi, bertamas. Mungkin itu adalah bagian dari apa yang kita yang masih ingat di dalam memori kita. Itu adalah dunia berkualitas. Jadi, tetapi kita tidak bisa tinggal di sana. Kenapa? Perubahan pertumbuhan. Salah satunya contohnya itu mungkin ekonomi, faktor ekonomi. Jadi kita tidak bisa lagi kembali ke sana. Itu hanya secara spesifik saja. Ya, jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar dengan dunia berkualitas. Jadi dia apa yang sudah kita laksanakan, tentunya yang menurut kita itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat penting, tentunya itu masih terlintas dalam memori kita. Jadi seperti itu. Tetapi tidak bisa lagi kita kembali ke sana.
juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tadi yang sudah tertanam dalam profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah kita laksanakan P5. P5 itu sudah tertanam nilai-nilai kebajikan itu apa? Kreativitas mereka membuat di bawah, tanggung jawab mereka. Jadi mereka bisa memunculkan ide-ide mereka. Jadi itu sudah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikut, mohon maaf Bapak Ibu, yang berikut posisi kontrol restitusi. Nah, Gosset berkesimpulan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentunya 5 posisi kontrol. Misalnya ketika kita dua teman kita, ketika kita menggenggam tangan kita, tapi ada si A mencoba untuk membuka tangan kita karena penasaran si A ini tadi apa isi di dalam tangan tersebut. Apakah dengan cara menggelitik, dengan cara tertawa, tetapi si A ini dia tetap memegang teguh, dia tidak akan membukanya, tapi si B memaksa untuk membukanya. Nah, kira-kira apakah si A akan membuka kepalan tangan tersebut? Kemudian, ya tentunya kalau pribadi, masing-masing pribadi akan menjawabnya. Tentunya si A tetap mengontrol, memegang teguh. Jadi apapun dia bisa mengendalikan posisi diri sendiri supaya saya tidak mau dibuka kepalan tangan ini oleh teman saya. Tentunya saya harus membuka sendirinya. Jadi mengendalikan, mengontrol diri kita. Ya, jadi di sini penghukum sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang kita terapkan di sekolah. Jadi anak-anak ketika mereka membuat kesalahan, kita langsung hukum. Ya, jadi senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dan lebih dalam lagi, guru yang menerapkan aturan saya atau awasi. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir. Nah, itu kata-kata penghukum yang sering kita gunakan di sekolah, ya tidak Bapak Ibu? Ya, jadi kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu agar pembelajaran bersifat bisa berhasil. Kenapa? Kemauan kita dengan hukuman seperti itu supaya anak-anak itu bisa berubah. Kemudian dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik, itu salah satu penghukum. Ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Ya toh, kita sudah melaksanakan seperti itu toh. Berarti kita jangan langsung ke posisi manajer. Tidak. Berarti yang pertama itu penghukum dulu. Bagaimana cara kita? Nah, kemungkinan maka hasil yang didapat ketika kita menghukum anak-anak, maka hasilnya itu pasti murid marah dan mendendam, tidak suka kalau kita langsung hukum seperti itu. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk
murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu menggores kendaraan. Ya, banyak toh. Ini sudah kita, saya rasa ini sudah sering terjadi. Ketika kita menghukum, akhirnya anak-anak begitu saja langsung sudah mulai, saya tidak suka dengan itu. Ya, itu sebagai penghukumnya. Kemudian yang berikut, pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira bagaimana? Tentunya juga dari penghukum, pembuat rasa bersalah. Berarti ini levelnya sudah mulai maju. Dari penghukum tadi sudah ke pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Itu. Jadi mungkin dalam diri kita juga pasti sudah kita terkena apa? Saking emosinya akhirnya kita sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat rasa bersalah, nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Contohnya, adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa? Nah, bagaimana perasaan murid? Maka hasil yang didapat, murid akan merasa bersalah. Ya, ketika kita mengeluarkan statement seperti itu. Ya tidak Bapak Ibu? Jadi tanpa menghukum tadi, tanpa menggunakan nada kasar, nada tinggi, kita muncul nada lemah lembut. Ya, pasti dalam hati peserta didik kita, oh ya, saya merasa bersalah karena apa yang saya lakukan tadi ternyata itu tidak benar. Iya. Kemudian murid akan bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Ya, ini salah satu contohnya juga. Kemudian yang berikut, teman. Nah, bagaimana teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ada dua versi pada posisi teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui penguasa, persuasi. Posisi teman pada guru biasa, ya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bisa lihat di tindik tadi yang saya kirim itu. Nah, jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang timbul yang mungkin adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu. Iya, jadi ini pada posisi teman. Ketika kita, kadang saya juga pernah mengalami seperti itu. Akhirnya anak-anak itu kadang tidak suka dengan kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita, anak-anak itu suka dengan kita? Nah, teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum. Ayo, bagaimana sih kamu kemarin? Pokoknya kita mengajak mereka itu seperti adik kakak. Jadi membicarakan dengan mereka itu seperti adik kakak, sehingga nanti hubungan yang baik
antara siswa dan guru itu terjalin sangat erat. Itu pada sisi positifnya. Jadi mari kita coba nanti membiasakan kita untuk pada posisi teman antara guru dengan siswa, sehingga nanti hubungan erat. Ya, kemudian pada posisi pemantau. Jadi ada 5 tadi posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, pemantau berarti mengawasi. Berarti kalau sudah pemantau, berarti kita sudah melewati 3 posisi ini. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan pemantau yang diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pertanyaan pemantau, bukan pertanyaan penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman. Jadi pertanyaan itu yang bisa menyejukkan hati. Ya. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, pemantau ini salah satu contohnya itu mungkin di sekolah kita itu adalah guru BK. Jadi guru BK. Jadi seperti itu. Stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu dia pengaruh lingkungan dari luar, tetapi kalau teori kontrol kita sendiri yang mengendalikannya. Jadi pada zaman sekarang antara stimulus kontrol, stimulus respon dengan teori kontrol itu kita tidak bisa memaksakan anak, memaksakan kemauan kita. Tetapi teori kontrol mereka bisa mengendalikan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau pada zaman dulu kan kita harus, anak-anak itu harus ikut kemauan kita. Berarti masih pakai stimulus respon. Tapi sekarang itu teori kontrol. Teori kontrol itu bahwa di mana anak-anak yang memiliki kemauan sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakannya. Ya, kemudian yang berikut sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia, menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakin? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia? Nah, di manajer ini berarti kita bisa melakukan praktek segitiga restitusi. Jadi berarti kalau sudah pada posisi manajer kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan itu. Kemudian
Nah, ini posisi manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol. Motivasi guru berbuat penghukum. Tentunya pada 5 posisi kontrol ini ada hasil yang negatifnya, ada yang positif. Iya, ketika kita sebagai penghukum, otomatis hasil yang kita dapat pada anak didik kita itu pasti mereka kecewa, tidak suka dengan kita. Iya. Kemudian tentunya motivasi. Jadi motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi eksternal dan intrinsik. Yang kita tanamkan itu adalah motivasi intrinsik. Jadi dorongan dari dalam diri itu sangat penting sekali. Ya, baik. Kemudian sebelum masuk ke segitiga restitusi, saya keyakinan kelas dulu. Ya, jadi seperti apa yang sudah kita laksanakan selama ini, disiplin positif, keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi usahakan membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif. Tapi yang baiknya, berjalanlah di kelas atau koridor untuk keyakinan kelas. Jadi kita coba menerapkan itu. Misalnya tidak mengganggu teman di saat jam pelajaran. Mungkin kalimat yang itu menghargai satu sama lain. Seperti itu. Untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kemudian kita masuk di segitiga restitusi. Ini bagian penutup, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mungkin terlalu ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Restitusi menciptakan kesalahan yang mereka perbuat. Jadi mereka menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, yang pertama, ada 3 komponen pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita kembali ke keyakinan kelas. Kira-kira masalah ini, apakah kamu tahu? Sudah kita buat keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka
sama lain. Berdoa sebelum dan sesudah mata pelajaran. Sudah. Tidak membuli teman di dalam kelas. Menghormati dan menghargai orang lain. Oke, berarti kita sudah sepakat. Di sini ada 2, 4, ada 8 kesepakatan kelas. Bagaimana? Oke, kita harus yakin, buat keyakinan kelas. Terus datang masuk kelas tepat waktu. Itu satu. Ya, baik sudah. Jadi kita tempel sudah. Sulit bangun pagi. Jam berapa sekarang, Pak? Sekarang sudah jam 8. Oke, baik, silakan Mas dulu. Ya. Selamat pagi. Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Silakan dulu. Selamat pagi, Evra. Sehat? Iya. Evra, Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ke sekolah. Mungkin bisa kamu ceritakan berkaitan dengan hal ini. Maaf, Pak, saya sering kesiangan karena sering bangun pagi. Oke, terima kasih Evra karena kamu sudah jujur. Jadi mari kita bersama-sama berbicara untuk mencari solusinya. Mungkin apakah kamu menyadari dampak dari keterlambatan kamu ini? Ya, Pak, saya tahu saya ketinggalan pelajaran dan bangun kelas karena terlambat. Iya, betul sekali Eva. Tentunya juga sangat mengganggu teman-teman kelas kamu. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Saya merasa bersalah, Pak, dan tidak ingin mengganggu teman-teman lagi. Ya, saya senang kamu bisa menyadari itu Eva. Langkah selanjutnya itu adalah kamu bisa bertanggung jawab. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa bertanggung jawab? Saya akan datang lebih awal di pagi hari dengan cara tidur lebih awal pada malam hari, Pak. Ya, itu ide yang sangat bagus, Eva. Selain itu, bagaimana kalau misalnya kamu membuat jadwal di rumah, kamu bisa mengatur waktu pada malam harinya itu, misalnya kamu bangun, kamu tidurnya itu lebih cepat dan paginya itu bangun lebih awal supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Saya akan mencobanya, Pak, dan meminta bantuan orang tua saya untuk membangunkan saya lebih awal. Oke, baik, betul sekali Eva. Jadi karena kamu sudah menyadari itu, jadi mari kita pikirkan cara memulihkan hubungan dengan teman-teman kamu di kelas. Apa yang bisa kamu lakukan agar mereka tahu bahwa kamu itu ingin serius dan ingin berubah? Mungkin saya bisa meminta maaf kepada mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, itu langkah yang baik Eva. Apakah ada hal lain yang bisa membantu memperbaiki situasi ini? Saya akan menunjukkan komitmen saya datang lebih awal dalam waktu 1 minggu ke depan untuk menunjukkan keseriusan saya kepada mereka, Pak. Oke, itu ide yang sangat baik Eva. Jadi saya percaya kamu bisa melakukannya. Jadi mari kita sama-sama melihat kemajuan kamu dan Bapak akan siap untuk membantu kamu. Jadi terima kasih sudah berbicara dengan Bapak dan mencari solusi bersama berkaitan dengan keterlambatan kamu. Jadi semoga dengan langkah-langkah yang kamu ambil, kamu bisa datang lebih tepat waktu lagi dan kamu bisa merasa lebih baik di kelas lagi. Terima kasih Eva. Ya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih.